Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dengan izin Allah kita dimudahkan malam hari ini bisa berkumpul di tempat ini, di Mushola Miftahul Jannah, dalam rangka kita sama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan satu tujuan, agar dengan mengkaji mentadaburi Al-Quran ini ada perubahan dalam hidup kita ini. Perubahan sikap, perubahan akhlak, perubahan tingkah laku. Orang bilang itu dalam dunia pendidikan namanya change behavior, merubah kebiasaan. Jadi kalau benar orang mengaji itu, maka kebiasaan yang buruk itu hilang. Itu tanda orang benar mengaji. Kebiasaan yang buruk itu hilang, berganti dengan kebiasaan yang baik. Itu baru bujur orang mengaji, baru bujur orang belajar itu. Orang sekolah tuh bujur kalau dengan sekolah itu, dengan belajar terjadi perubahan kebiasaan. Kalau kada berubah, ada sesuatu yang salah. Karena kayak itu juga sekalinya. Padahal nggak rancak mengaji, rancak belajar, sekolah tinggi-tinggi, tapi kebiasaan yang buruk tuh kada mau hilang. Nah, ini ada sesuatu yang salah. Tanda benar orang belajar itu, maka kebiasaan yang buruk hilang berganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita mengkaji tentang ada 5 hal yang dilarang kepada orang beriman itu. 5 larangan. Pertama, dilarang untuk mengolok-olok. Yang kedua, dilarang untuk memanggil dengan panggilan yang buruk. Yang ketiga, dilarang mencela.
Yang keempat, dilarang mencari salah orang lain. Yang kelima, dilarang menggunjing. Itu sama dengan makan bangkai saudaranya. Orang yang suka mencela, menghina, menggunjing dan sebagainya, itu mencari salah orang lain, sama halnya dia dengan makan bangkai daging saudaranya. Allah perintahkan jauhi 5 larangan ini. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Rupanya 5 hal ini yang dilarang ini ngalih meninggalkannya, kecuali kalau kita takwa kepada Allah. Orang beriman, kalau begitu orang beriman itu belum tentu takwa lagi. Orang Islam belum tentu beriman, orang beriman belum tentu takwa. Jadi harus sempurna iman, Islam, iman dan takwa. Tidak boleh sebatas beriman, tapi iman itu dengan ketakwaan. Makanya kata Allah, wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil orang beriman. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Karena tidak semua orang yang beriman itu takwa kepada Allah. Karena hanya dengan, kenapa disuruh bertakwa? Hanya dengan ketakwaan hal-hal yang buruk dapat ditinggalkan. Hanya dengan ketakwaan hal-hal yang salah, yang keliru dapat diperbaiki. Kalau tidak punya ketakwaan, yaitu tadi kita akhirnya sholat terus tapi maksiat jalan, STMJ, karena gak ada takwa. Sholat aja tapi maksiat jalan juga. Sholat tapi menggunjing rajin juga. Sholat tapi menggibah rajin juga. Sholat tapi cari salah orang aja gawian. Nah, orang yang bertakwa itu dia bisa menghilangkan segala macam bentuk keburukannya. Makanya kata Allah, 5 hal yang buruk ini, mencela, kemudian memanggil gelar yang buruk, menghina, menggunjing, mencari salah orang lain, itu hanya dapat dihilangkan kalau ada ketakwaan di dalam diri kita. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita manusia ini Allah tahu memang nyaman. Amun menggunjing orang tuh nyaman, kan? Amun menghina orang tuh nyaman. Mencela tuh, ya kan, bahkan kadang-kadang kekurangan orang lain itu bisa jadi bahan olok-olokan, ketawaan orang, celaan macam-macam, memang nyaman menghina. Nah, kata Allah, hilangkan itu semua. Dan itu hanya dapat dihilangkan kalau kita sudah dapat predikat takwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Artinya kalau pernah melakukan tobat, insya Allah itu akan diampunkan oleh Allah. Sekarang kita lihat siapa orang yang bertakwa ini. Kalau begitu kuncinya untuk menghindari 5 hal yang buruk ini dengan takwa. Allah jelaskan selanjutnya yang bertakwa itu yang kayak apa. Ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat, kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, biasanya kalau ayat-ayat yang dimulai dengan perkataan ya ayuhan nas, ini ayatnya turun di Mekah biasanya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, tadi di atas ayat 12 itu ya ayyuhalladzina amanu, itu biasa turun di Madinah. Sekarang ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Semua yang di muka bumi ini berpasangan. Laki, bini, hitam, putih, tua, muda, kaya, miskin, pintar, bodoh, rajin, malas, berpasangan semua. Tidak ada yang berpasangan. Yang tidak ada berpasangan itu Allah aja. Allahu ahad. Allah aja yang tidak punya pasangan. Kalau makhluk ini semua ada pasangannya. Cuman Allah yang tidak punya pasangan. Allahu ahad. Kalau manusia berpasangan. Jadi kalau ada manusia hendak hidup sorangan, ya aneh juga. Enggak ada mau cari pasangan, harus cari pasangan. Sunatullah. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
Bangsa lebih kecil lagi suku. Dalam satu bangsa itu ada suku-suku. Bangsa Indonesia banyak suku dalamnya. Suku Banjar, suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, macam-macam, suku Melayu, macam-macam suku. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kenapa Allah ciptakan demikian? Berpasang-pasangan, diciptakan laki, perempuan, bangsa-bangsa, suku-suku. Untuk apa tujuannya? Wa qabaila lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Ini bukan saling berkelahi, bukan saling bermusuh-musuhan. Berbeda-beda itu untuk kita saling mengenal. Oh, ini kayak gini rupanya orang Jawa tuh kayak gini kebiasaannya. Oh, yang kini rupanya orang Banjar tuh kebiasaannya kayak ini. Kadang-kadang ada kebiasaan tuh yang kada sinkron, kada sama. Misal contohnya, kalau dalam orang Jawa itu, anak yang taat itu kalau orang tua berpandir, kepala terus menunduk ini. Kada boleh mencangang kuitan. Itu orang Jawa tuh. Kalau wani mencangang tuh dianggap kurang ajar. Tuh anak tuh kurang ajar. Kalau orang tua berpandir, nya mencangangi, kada boleh. Harus tunduk kayak ini. Nah, itu orang Jawa. Beda dengan orang Sumatera. Orang Sumatera lain lagi. Orang Medan, orang Batak itu anak yang taat tuh kalau abah berpandir harus dicangangi muhanya. Baru taat. Kalau nunduk ini durhaka padahalnya. Kan ada sama. Kalau ini suku-suku nih beda. Yang satu bertunduk itu taat. Kalau yang satunya mencangai muha itu yang taat. Kada sama, kalau harus saling mengenal kita. Jadi kita paham. Pas kita kesini ke Sumatera, oh jangan tersinggung. Maka itu kebiasaan orang Sumatera. Pas kita ke Jawa jangan tersinggung. Memang seperti itu orang Jawa. Nah, ini namanya suruh kita untuk lita'arafu, saling mengenal. Ta'aruf. Nah, kan orang berpasang-pasang ta'aruf harus saling mengenal. Sebelum menikah kan saling mengenal dulu, dita'aruf dulu. Siapa geram orangnya? Untuk saling mengenal, bukan saling bermusuh-musuhan. Nah, ini terjadi sekarang nih. Beda bangsa, beda suku, bisa musuh-musuhan. Bahkan dalam satu suku itu kan bisa bermusuh-musuhan juga. Padahal sama-sama satu suku. Sesuku aja masih bisa apalagi antar suku dengan suku. Di dalam suku aja sudah ada permusuhan. Sudah demikian kita dibuat berbangsa-bangsa, bersuku-suku, terdiri macam-macam. Nanti lebih luasnya dalam bernegara ada namanya organisasi, ada namanya partai politik. Itu dibuat demikian oleh Allah, bukan bermusuh-musuhan, tapi untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ini ayat yang paling familiar. Insyaallah tahu semua kita ayatnya, sering kita dengar. Kalau orang khutbah Jumat atau ceramah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Jadi kada kawat dilihat dari bangsa. Kada kawat dilihat dari suku. Kada kawat dari suku. Yang namanya suku bangsa itu gitu. Dalam satu bangsa tuh ada yang baik, ada yang jahat, ada. Sama aja suku apa aja itu pasti ada di dalam suku itu ada yang baiknya, ada yang jahatnya. Kada mungkin satu suku itu jahat seberataan, ada. Selalu ada yang baik dan ada yang buruk. Begitu semuanya kata Allah. Yang paling mulia bukan dilihat dari sukunya. Tak kawat. Apakah misalnya suku Arab itu pasti mulia? Belum tentu juga. Abu Jahal orang Arab juga. Abu Lahal orang Arab juga. Musailamah Al-Kadzab orang Arab juga. Kada ada menjamin orang Arab pasti mulia. Kada ada menjamin orang Banjar mulia, orang Jawa mulia, orang Bugis mulia. Tidak ada menjamin. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan bangsa, bukan suku, tapi yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, kata Allah, yang takwa inilah tadi itu yang kawat menghindari yang lemah, hal yang buruk tadi. Yang mencela, manggil gelar yang buruk, yang menghina, yang menggunjing, yang nyari salah orang lain, itu dapat dihilangkan dengan ketakwaan. Makanya kalau sudah jadi orang takwa, dia jadi orang yang mulia.
Kadang-kadang bangun lagi buat yang buruk. Ada lagi mau berbuat yang keji, menyambati orang kada mau lagi, mencari salah orang kada mau lagi. Itu yang benar. Itu yang baru namanya ketakwaan sejati, itu demikian. Kada ketujuh mencari aib salah orang lain, menggunjing orang lain, kada ketujuh. Yang ada tu dia melihat kekurangan dirinya sendiri. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, sekarang kita lihat bagaimana karakter orang-orang yang bertakwa ini. Allah jelaskan salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah menjelaskan karakter orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu nanti kita dari sini mudah-mudahan kawak mengukur kita termasuk orang yang takwa atau belum. Ada tolak ukurnya. Barometernya ada. Kita lihat dari penjelasan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 ini, kita ini sudah termasuk orang takwa atau belum? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibadal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Jadi kebajikan bukan ada di timur, kebajikan bukan ada di barat sana, bukan. Di timur misalnya bagi kawasan-kawasan Arab, atau di barat kawasan Eropa sana. Kebajikan itu bukan di timur, bukan di barat. Ya, kalau bukan di timur, bukan di barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah. Ini pertama. Jadi yang namanya kebajikan itu kalau orang beriman kepada Allah. Di timur kah, di barat kah, kamu beriman tuh orang itu namanya orang yang baik. Itu namanya orang yang baik. Orang yang birra, orang yang baik itu orang yang beriman kepada Allah. Dari manakah asalnya? Dari manakah bangsanya? Apakah sukunya? Di timur kah dia tinggal? Di barat kah dia tinggal? Di utara, di selatan? Sama semua. Yang paling baik itu kata Allah, yang paling takwa, beriman kepada Allah. Jadi ciri pertama ini karakter orang yang takwa itu beriman kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk sudah nomor satu nih, iman kepada Allah. Man amana billah, yang kedua orang yang baik itu kata Allah beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada yaumil akhir. Man amana billah wal yaumil akhir. Biasanya bersanding dalam Quran nih. Kalau misalnya ayyuhallazina amanu man amana billah wal yaumil akhir. Sering gitu. Banyak ditemukan beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Ini kedua-duanya hal sesuatu yang kita tidak bisa menyaksikannya sekarang. Ada apa kita? Hal sesuatu yang ghaib. Tapi kita yakin tadi itu iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Artinya keimanan kepada Allah tuh kadang boleh setengah jalan, harus sampai akhir. Sampai kita mati kena, jangan bergeser. Tetap kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Nah, sekarang ini tahun politik, kalau perlu dijelaskan sedikit juga. Mengukur iman orang itu kadang kawa diukur dengan pilihan. Nah, ini kadang-kadang orang menyeret-nyeret sana sini. Kadang kawa bang, keimanan orang itu diukur dari pilihannya. Amun milih ini beriman, ada ini kada beriman. Nah, kadang kalau kayak itu ya. Soal politik beda dengan soal keimanan. Masing-masing orang punya cara penilaian. Masing-masing orang punya cara pandang. Tidak kawa pilihan itu dijadikan tolak ukur keimanan, tolak ukur ketakwaan. Nah, kada kawa. Biasa aja. Yang namanya politik dia kayak itu. Biasa gitu kan. Pengalaman kita selalu ada bumbu-bumbunya. Kalau yang menang senang, yang kalah pasti menuduh yang menang curang.
itu sudah. Lihat, bukan cuma di Indonesia, di seluruh negara kayak itu, di Amerika tuh. Begitu kalah Donald Trump tuh menyambati Joe Biden tuh curang. Kalau kayak itunya. Siapa yang kalah menyambati yang menang tuh. Tapi politik seperti itu memang modelnya. Seperti kayak itu. Jadi kita jangan mau dipengaruhi. Jangan mau kita misalnya diukur-ukur dengan diarahkan, didorong-dorong sana. Lalu dikait-kaitkan dengan soal. Itu soal pilihan, silakan dengan keyakinan masing-masing. Ya kan? Tapi tentu ada kriteria-kriteria yang kalau pilih. Nah, carilah orangnya yang baik. Kalau 3 pilihan ini ada, kita pilih yang mana menurut kita yang baik. Kesolehannya. Ya, kalau kecerdasannya, ada penilaiannya. Kejiwaannya. Macam-macam penilaian kita lihat. Kalau kita sudah yakin pilihan kita tentukan. Nih, mudah-mudahan yang menang yang kita pilih ini menang. Dan mudah-mudahan kalau dia menang, dia jadi orang yang amanah. Jadi orang yang jujur, mudah-mudahan dia jadi orang adil. Kalau kalah, kita doakan mudah-mudahan yang menang itu nanti yang dirahmati Allah. Dia jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur. Karena memang sudah begitu politik. Anak awak, itulah namanya politik. Sekarang orang semua kan, tadi dulu dengar pidato dari Jimli As-Siddiq. Jimli siapa namanya? Yang mantan MK tuh Jimli As-Siddiq, kalau Jimli As-Siddiq. Jadi Jimli As-Siddiq tadi lo dengar di medsos. Sekarang diarahkan seolah-olah ini sibuk dengan politik dinasti. Ya semua partai politik itu dinasti semua nih. Cuma kan ini tahun politik jadi saling tunjuk. Coba sebutnya. Partai politik mana yang enggak dinasti deh, yang besar-besar tuh. Tuh contohnya PAN yang dirikan Amin Rais. Begitu dia mau berhenti, itu besannya jadi gantikan dia deh. Besannya. Demokrat semakin jadi Demokrat ya. Habis SBY, AHY, ya macam-macam. PDIP makinnya juga air. Semua sebenarnya dinasti, kalau cuman sekarang orang saling tuding kayak gitu. Semua politik dinasti. Ya jadi kita jangan ini katanya. Biasa-biasa aja, memang sudah seperti itulah berpolitik namanya. Dan politik tidak dapat dijadikan ukuran ketakwaan seseorang. Cuma Allah memberikan kita koridor rambu-rambu bagaimana sebaiknya memilih pemimpin. Kita yakini, kita pilih. Dan kita doakan, mudah-mudahan pilihan kita ini kalau dia menang amanah. Kalau kalah yang terpilih amanah. Nah, jadi tidak perlu kita baca cakut, saling serang, saling hujat, saling caci, saling maki, ya tidak ada habisnya. Orang bertakwa tidak mau demikian. Beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Yang ketiga, beriman kepada malaikat-malaikat. Ya kita pahami apa tugas malaikat ini. Salah satu tugas malaikat ini nolong manusia. Jadi Allah ciptakan malaikat ini supaya dia kemampuannya itu bisa menolong manusia. Ada malaikat menurunkan rezeki. Ya kalau ada malaikat menurunkan rezeki, ada malaikat yang menguruskan hidup kita nih. Kayak apa bisa tetap hidup? Malaikat Israel pencabut nyawa, dikasihnya kita kesempatan hidup. Macam-macam. Ada malaikat yang menurunkan hujan. Macam-macam malaikat. Ada malaikat rahmat. Ada juga malaikat yang kasar. Dalam Quran itu ada juga. Ada nanti. Malaikat-malaikat. Kita harus yakin nih bahwa ada malaikat. Jadi orang yang takwa itu beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab. Tanda orang takwa itu beriman. Kalau kita ini Islam, maka kita beriman kepada kitab Al-Quran. Tandanya beriman, apa tandanya beriman? Ya dibaca, minimal dibaca Al-Quran nih. Tandanya kita beriman kepada Al-Quran, minimal paling tidak kita membacanya. Jangan kada membaca sama sekali. Jangan sampai kita kada pernah membaca Quran. Na'udzubillah. Baca Quran. Kalau betul beriman kepada kitab, baca. Banyak orang itu mengaku beriman kepada kitab Al-Quran, tapi dia tidak pernah membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Tanda beriman kepada kitab, baca. Pas pula ya. Paling tidak membaca. Beriman kepada kitab. Baca, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan. Kita belajar, kita ajarkan Al-Quran tadi. Ini tanda orang yang bertakwa itu, Quran itu dia baca. Quran itu dia dipelajari. Bahkan Al-Quran inilah yang Allah jadikan kitab petunjuk supaya kita jadi orang yang bertakwa, itu Quran ini. Dzalikal kitabu la raiba fi
hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran kami turunkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Huda, dia petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita hendak jadi orang takwa, ini buku petunjuknya ada. Kalau buku petunjuknya jarang dibaca, ngalih kita jadi orang yang takwa. Ngalih kita jadi orang yang bujur. Ngalih kita jadi orang yang benar kalau Quran sebagai petunjuk Allah itu tidak dibaca. Dibaca, dipahami, diamalkan dalam, ditadaburi ayat-ayatnya. Nah, ini orang yang takwa. Beriman kepada Allah yang pertama, yang kedua beriman kepada yaumil akhir, yang ketiga beriman kepada malaikat, yang keempat beriman kepada kitab, yang kelima beriman kepada nabi-nabi. Nah, nabi-nabi harus diimani itu. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah tuh kita imani. Bagaimana cara mengimaninya? Cara mengimaninya bukan sekedar kita hafal nama-namanya aja, bukan. Tapi bagaimana kita mensifati sifat nabi-nabi. Itu namanya beriman kepada Nabi itu. Mensifati sifat-sifat Nabi. Masing-masing punya keistimewaan. Misalnya Nabi Idris, itu dikenal Nabi yang senang belajar. Suka belajar. Nabi Idris itu ketujuh belajar. Nah, jadi kalau kita beriman kepada Nabi Idris, harus ketujuh belajar juga. Nabi Nuh itu dikenal sebagai Nabi yang kuat menahan perasaan. Kuat menahan emosi. Itu Nabi Nuh tuh. Dia di depan matanya menyaksikan anak istri tenggelam tuh kuat. Nah, itu kan kuat mengendalikan perasaan. Contoh Nabi Nuh. Ada lagi Nabi yang kuat. Nabi Musa. Kuat orangnya. Sekali pukul mati langsung. Nah, kalau kita beriman kepada Nabi Musa, kita harus jadi orang yang kuat juga. Bukan kuat berkelahi kalau, tapi jiwa kita kuat. Jiwa kita kuat. Nah, dikasih Allah contoh semua. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah. Mensifatinya. Kalau kita sebagai umat Rasulullah, maka kita teladani sifat Rasulullah. Minimal 4 sifat utama ada. Siddiq, tabligh, fatonah, amanah. Minimal 4 sifat Rasulullah itu tumbuh dalam jiwa orang yang beriman kepada Nabi. Siddiq, tabligh, fatonah, amanah. Harus jadi orang yang siddiq. Jadi orang yang jujur. Pemimpin harus jujur. Nah, kayak itu tuh. Tandanya pemimpin itu meneladani nabinya, maka pemimpin harus jujur, jangan banyak berbohong. Ini kan banyak janji nih. Semua calon berjanji seberataan kalau itu semuanya menjanjikan semua. Janjinya manis-manis semua. Nanti waktu setelah menang jangan lupa lawan janji. Harus jujur. Harus cerdas, harus tabligh menyampaikan, harus amanah. Nah, ini banyak pemimpin-pemimpin cuma bisa mengumbar janji, kada kawa menepatinya. Kada kawa. Harus jujur. Siddiq. Tabligh menyampaikan. Ini hak, ini batil, harus wani. Seorang pemimpin harus wani, harus punya ketegasan, berani menyampaikan. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu walau 1 ayat. Sampaikan ini hak, ini batil. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Yang hitam katakan hitam, yang putih katakan putih. Jangan sampai putih dipadakan abu-abu. Harus jelas. Tabligh jelas. Fatonah cerdas. Pemimpin harus cerdas. Amanah. Minimal ini orang beriman kepada Nabi itu demikian. Dia mensifati sifat-sifat nabinya. Kepada Allah, yaumil akhir, malaikat, kitab, kepada nabinya. 5. Yang keenam, memberikan harta yang dia cintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Nah, ini nama orang yang bertakwa tuh, memberikan harta yang dicintainya. Wa atal ma'ala hubbihi, dia berani memberikan harta yang dia cintai. Nah, kita nih kalau kita tanya, kita cinta tidak sama harta? Ada nggak di sini orang yang kada cinta lawan harta? Cinta kalau senang kita lawan harta. Biasa manusia kayak itu. Ada rasa suka terhadap harta, dan itu dibolehkan kita. Menyenangi dunia ini dibolehkan. Yang kada boleh itu kita terlalu cinta dengan dunia, hubbud dunia itu kada boleh. Tapi kalau kita memanfaatkan dunia ini boleh. Kasih Allah harta, jadi orang sugih, boleh. Malah bagus jadi orang sugih.
Malah bagi orang kaya, yang tidak boleh itu jangan sampai kita dikendalikan oleh kekayaan, dikendalikan oleh harta kita. Ini berbahaya ketika manusia itu sudah dikendalikan oleh harta. Orang yang bertakwa itu kata Allah memberikan harta yang dia cintai. Wa atal mala ala hubbihi, kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin yang minta-minta, hamba sahaya, musafir, keluarkan, sisihkan sebagian harta kita yang kita cintai. Yang kita berikan itu sesuatu yang kita cintai juga. Contoh misalnya kita menjulung baju. Ya, kalau paling kadang baju yang kita julung itu masih kawak, kita suka masih makainya. Memang kadang baru lagi. Kalau kadang kau menjulung baju baru misalnya kepada orang lain, kepada kawan, baju bekas kita julung kepada bapak juga. Asal baju yang kita julung itu masih bagus, memang kita suka masih memakainya. Jangan sudah robek-robek hanya julung orang. Lebih cocok dijadikan kain lap daripada dipakai. Sudah bertambah-tambah lah hanya dijulung. Nah, jangan tuh tidak apa namanya, wa atal ma'ala hubbihi, dia memberi juga tapi bukan yang dia cintai. Yang diberinya memang dia sudah kada ketujuh jua lagi sudah. Seorang kan kada suka lagi makainya dah. Berikan sesuatu yang masih kita cintai kepada orang-orang yang terdekat sama kita, dari kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, orang musafir, orang peminta dan memerekakan hamba sahaya. Yang keenam, yang ketujuh, orang yang melaksanakan sholat. Yang kedelapan, dan menunaikan zakat. Orang takwa itu melaksanakan sholat. Salah satu ukuran takwa itu kata Allah, orangnya sholat dan zakat. Sholat ditegakkan, zakat dikeluarkan. Nah, ini orang takwa. Orang-orang yang ke-8, 9, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. Nah, ini tadi nih. Tahun politik tadi nih, harus dibaca ayat oleh orang-orang politik nih. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila berjanji dia menepati janji. Kita nih nah, lawan bini kan ada janji, tepati janji. Lawan anak sering benar berjanji juga. Jangan ada menepati janji. Kena kita berjalan lah, abah lagi hari ini, esok insya Allah kita jalan. Tepati bujur-bujur janji itu. Tanda orang takwa kayak itu. Kadang-kadang kita banyak janji aja. Kena abah bawa jalan jar. Tunggu-tunggu anak. Apabila bah esok, pas esok tagih anak, kena minggu depan aja lah. Abah uyuh benar masih nah. Pas minggu depan, kena lagi lah. Nah, kasihan anak. Orang tua telah memberikan contoh yang kada bagus, berjanji tapi tidak menepati janji. Orang bertakwa itu kata Allah, apabila mereka berjanji maka mereka menepati janjinya. Banyak janji-janji tadi nih. Ada yang janji makan gratis, ada yang menjanjikan BBM gratis. Banyak janjinya nih. Sudah. Ini kalau janjinya dipenuhi mantap benar. Kalau BBM gratis nyaman kita. Sekalinya gratis sehari aja lah. Makan gratis nyaman benar. Mau sekolah makan gratis, wah kita ketujuh benar kalau sekolah gratis makan. Soalnya saat kita di pondok sekolah tuh saban hari menyuruh makan tuh berjuta-juta duitnya. Amun dikasih saban hari makan merdeka benar kita. Tapi bujur lah. Itu kan masalahnya. Bujur lah. Menepati janji lah. Belum lagi susunya. Waduh, mantap benar. Kalau memang bujur mantap benar kan. Ada lagi ibu hamil dapat duit berapa juta tuh? 6 juta kah? Wah, bagus nih. Mantap, ibu hamil banyak yang hamil kan nak. 6 juta dapat duit. Macam-macam janji nih semua. Semua calon presiden kita memberikan janji. Pertanyaannya, apakah mampu mereka menepati janji? Kalau mereka takwa, janjinya harus ditepati. Nah, kalau tidak menepati, berarti hanya janji manis. Salah satu ciri orang munafik itu, kalau berjanji dia khianati. Dia ingkari. Kalau berjanji, dia ingkari. Kalau dikasih amanah, dia khianati. Nah, ini orang bertakwa kata Allah, orang-orang yang berjanji, mereka menepati janji. Yang 10, orang takwa adalah orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Orang yang sabar dalam kemelaratan, dalam penderitaan, macam-macam ujiannya.
duit kadada, sudah duit kadada, seorang garing di rumah, bini garing juga, anak garing juga. Nah kadang-kadang kita kayak bisa ngalamin gitu. Kita garing, bini garing, anak garing, duit pula kadada. Kayak apa itu? Duit kadada. BPJS, ngalih juga sekalinya. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Sabar. Mereka itulah orang yang benar. Nah, kata Allah nih. Ulaika alladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kalau kita puasa itu kan ayatnya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Tapi kalau di sini ulaika humul muttaqun, bukan lagi la'allakum mudah-mudahan, tapi mereka itulah orang yang bertakwa. Artinya sudah jadi orang takwa nih. Siapa tuh? Yang beriman kepada Allah, kepada yaumil akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, orang yang memberikan harta yang dia dicintai, orang yang sholat, orang yang zakat, kemudian orang yang menepati janji kalau berjanji, orang yang sabar dalam penderitaan, dalam kemelaratan, dalam ujian, dalam masa peperangan, sabar. Dihina orang, dicaci orang, tetap sabar. Sabar kuat menjalani kehidupan, tidak banyak berkeluh kesah. Hidup jangan banyak berkeluh kesah. Semakin banyak kita keluh kesah, semakin jauh dari kedamaian. Bahaya nih kata para ulama. Ya, orang-orang yang berkeluh kesah itu kata ulama, kadang-kadang rezeki itu sudah mau sampai ke dia. Tinggal sejengkal lagi sampai rezeki itu ke tangan kita. Tapi gara-gara mengeluh, kabur pulang rezeki tadi, kalau jadi datang. Bahaya benar orang ketujuh mengeluh nih. Bahaya mengeluh. Jangan sampai ketujuh mengeluh. Kenapa aku begini? Kenapa lah? Nah, tidak boleh kebanyak keluh kesah ini. Sabar dalam ujian, sabar dalam penderitaan dan sebagainya. Itulah orang yang bertakwa. Wa ulaika humul muttaqun. Nah, orang yang demikian pula orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Jadikan kita orang yang takwa. Dan kadang mungkin kita bisa mendapatkan kualitas apa nih, 10 karakter tadi ini, 10 sifat-sifat, 10 ciri-ciri orang yang takwa kalau tidak kita mempelajari Al-Qur'an. Iya. Itu kata-kata Allah dalam Qur'an. Kita ini hanya bisa bertakwa kalau Qur'an ini dipelajari. Banyak orang tuh pengen jadi orang takwa, tapi jauh dari Quran kayak apa? Hanya sekali orang yang pengen bertakwa kepada Allah, tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Quran ini bukan cuma bahan bacaan, dia petunjuk kehidupan. Termasuk petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kayak apa caranya? Al-Quran memberikan tuntunan, memberikan petunjuk bagaimana kita bisa menjadi orang bertakwa kepada Allah. Kalau Quran tidak dipelajari, maka kita sulit atau bahkan tidak mungkin bisa jadi orang bertakwa kepada Allah. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ulun menghimbau kita semua banyak-banyak belajar Al-Quran, banyak-banyak membaca Quran, apalagi sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan turunkan Qurannya. Bulan Ramadan itu mulia karena di situ turun Quran sebagai petunjuk untuk orang yang takwa. Nah, mudah-mudahan semangat kita baca Quran tidak pernah pupus, tidak pernah hilang, tidak pernah padam, dan mudah-mudahan Quran yang kita pelajari mengantarkan kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.